Biar lebih memudahkan memilih amalan yang penting, saya coba bagi menjadi beberapa kategori yang termasuk amalan penting. Nanti kamu bisa memilihnya sendiri. Anggap aja sebagai referensi. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Yasir Fadilah. Selama menjalani hidup, kita pasti pernah melakukan amalan kebaikan. Ada yang menganggap amalan ini untuk menambah pahala, tapi buat saya lebih dari itu. Sebaiknya, lakukan kebaikan untuk memanfaatkan fungsi kita sebagai manusia. Seperti judul bukunya Ahmad Rifai Rifan, jangan sampai ada dan tiadamu di dunia ini tak ada bedanya. Nggak tahu kenapa judul buku itu selalu terngiang-ngiang di kepala saya. Judulnya seolah ngasih tahu kalau keberadaan kita di dunia ini penting. Keberadaan kita semestinya bisa menjadi pembawa manfaat untuk dunia. Bukan jadi makhluk yang statis, tetapi dinamis, sesuai kemampuan kita. Saya pun masih berusaha menjalankan fungsi dengan baik, dengan melakukan amalan kebaikan rutin. Ya, karena kita bisa memilih amalan kebaikan apa yang mau dirutinkan, sesuai apa yang kita pedulikan dan sesuai kemampuan. Dengan begitu, kita pun bisa memilih mau beramal di bidang apa. Saat ini, saya lebih fokus menjalankan fungsi di bidang kesehatan dan pendidikan atau pengajaran. Karena saya peduli dengan kesehatan orang-orang, dari mulai kesehatan fisik dan mental. Saya juga peduli dengan pendidikan karena ini adalah bidang pembentukan potensi. Pada akhirnya, saya ingin bantuin orang buat tetap sehat, hebat, dan bahagia. Ada banyak amalan kebaikan yang bisa kamu rutinkan, dari mulai amalan yang biasa sampai yang penting. Kalau bisa, utamakan amalan yang penting, amalan yang pengaruhnya besar. Misalnya sedekah. Buat kamu mungkin uang Rp5.000 itu kecil nilainya. Tapi buat orang yang membutuhkan, mungkin nilainya besar. Dan kalau dirutinkan, uang Rp5.000 itu akan jadi berkali-kali lipat. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok orang yang kurang mampu, anak yatim, dan sebagainya. Itu cuma contoh aja ya. Kamu bisa melakukan amalan kebaikan apapun, yang penting sesuai kemampuan dan pengaruhnya besar ke hidup orang-orang. Biar lebih memudahkan memilih amalan yang penting, saya coba bagi menjadi beberapa kategori yang termasuk amalan penting. Nanti kamu bisa memilihnya sendiri. Anggap aja sebagai referensi. Beberapa pilihan amalannya seperti sedekah harta, berbagi ilmu, nyumbang ide, bantu-bantu pakai tenaga, meluangkan waktu merawat orang tua, dan seterusnya. Masih banyak kebaikan penting lain yang dampak atau pengaruhnya besar. Nah, kalau kamu ingin fokus di bidang apa? Setelah memilih amalannya, selanjutnya kamu memilih bidang atau area yang mau difokuskan. Mungkin kamu mau fokus di kesehatan, ekonomi, pendidikan, perdagangan, dan seterusnya. Pokoknya area yang kamu pedulikan. Yang lebih penting dari semua itu adalah mulai melakukan, merutinkan amalan kebaikan yang udah dipilih. Kita bisa memulainya dari langkah yang sederhana dulu, memulai dari yang terdekat dulu. Merasakan perubahan yang kecil-kecil dulu. Lama-kelamaan, amalan kebaikan yang kamu rutinkan itu akan bermanfaat buat banyak orang. Akhirnya, kita bisa memaksimalkan fungsi diri kita, keberadaan kita yang membuat perbedaan yang positif.